Ustaz Saifullah, dan hari ini menjadi guru kita untuk belajar Al-Quran. Niatan kita bersama-sama teman-teman adalah belajar Al-Quran. Dan apapun kondisi kita ya, dengan usia umur kita yang seperti ini, belajar Al-Quran harus tetap tertanam motivasi kita. Jadi mungkin nanti kedepannya tuh nggak usah malu-malu, nggak usah mungkin minder atau apa ya. Yang penting kita niatkan belajar lillahi ta'ala. Mungkin seperti itu sebagai pendahuluan. Kita awali kegiatan belajar kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk teknis belajar, pendahuluan, isi dan penutup nanti langsung kita serahkan kepada Ustaz. Waktu dan tempat yang kita Ustaz. Jadi gimana caranya? Ya belajar saja biasa. Kok jadi hak sunyi? Tanya aja. Mau dikasihkan terus gimana mau di depan ya? Enggak ya. Saya anak mau di depan. Tidak Pak. Kamu kayak apa menit di tes dulu? Jadi murid yang baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada ya dan teman-teman semuanya, seluruh dewan guru SMP Al-Ain yang hari ini mengadakan kegiatan tahsin atau belajar bersama membaca Al-Quran. Sebenarnya harusnya tidak saya yang pakai edukasi ya. Ada Firda, ada Bu Halimah, ada Bu Lili, Pak Aziz, Pak Said, Pak Usman, Bu siapa dulu? Bu Sofi. Bu Sofi ya, ada banyak guru yang mumpuni, kompeten untuk bisa sharing Al-Quran ya. Intinya yang bisa nganterin anak-anak sampai menafasnya ya guru ya. Kalau saya mau cuma di belakang layar doang ya, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin hari ini sebagai pembuka kita akan diskusi bersama terlebih dahulu. Harapannya mudah-mudahan ke depan tidak hanya hari ini ya, tapi bisa berlanjut untuk terus belajar. Karena sejatinya sebagai seorang muslim kita harus bisa membaca Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu potongan video. Saya nggak persis ingat, tapi yang saya ingat itu adalah ayo kita baca Al-Quran. Nanti jangan sampai kita menyesal ketika usia kita sudah tidak bisa bertambah lagi, ketika jatah hidup kita sudah selesai, kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita belum bisa ngaji atau masih belum bisa membaca Quran secara baik. Rugi kalau misalnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, tapi tidak punya kesempatan untuk belajar Quran. Nggak sempat Ustaz, nggak bisa waktunya. Selama kita tidak menjadikan Quran itu sebagai prioritas, nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi kalau kita menjadikan Quran itu prioritas, maka insya Allah kasih kemudahan dan keberkahan. Jadi memang tergantung kita memposisikan Quran itu di mana. Kalau kita menjadikannya sebagai prioritas, maka insya Allah Allah akan kasih kemudahan kita. Tapi kalau kita menganggap Quran itu ya tidak menjadi sebagai prioritas, maka
tidak kebagian waktu, ya, karena mengisai waktu, ya sudah habis. Maka bersyukur, apalagi kalau apa ya, Al-Bayan ini satu tagline yang menjadi pegangan adalah sekolah berbasis yang berkaitan dengan sekolah itu banyak ya, ada siswa, ada guru, ada karyawan, maka kita menjadi bagian dari sekolah itu kan ya, karena kita sebagai tenaga pengajar ya, sebagai pendidik, tenaga pengajar yang mengajar anak-anak. Maka ketika sekolah ini berbasis Al-Quran, ini sudah waktunya kita semua betul-betul punya perhatian, punya keluangan, punya waktu untuk belajar Al-Quran. Tidak hanya itu diserahkan kepada Al-Quran saja ya. Bahkan tanggung jawab pendidikan anak itu tidak hanya pada guru Al-Quran saja, tapi kita semua yang bergabung dalam struktur di sebuah lembaga itu salah satu dari maka belajar Quran ini menjadi satu hal yang menurut saya penting ya. Saya dari pagi kemudian pagi kemudian PPE, itu yang dibicarakan adalah bagaimana menciptakan satu model ya, model lingkungan, model lembaga yang penuh dengan nuansa Quran. Ya, sekarang sudah mulai kita pelan-pelan ya, di TK sudah melakukan pembelajaran, sudah ada pendidikan, di SD sudah melakukan pembelajaran, sudah di SMP juga sudah ada pembelajaran Quran, dan sudah banyak sekali pendidikan yang menurut saya signifikan peningkatannya. Lalu kita berupaya untuk meningkatkan kualitas itu. Sebagai contohnya, kemarin kita mengupayakan bagaimana SMP jumlah gurunya adalah bisa ditambah. Kenapa ditambah? Sudah waktunya kita meningkatkan pelayanan, sudah waktunya kita meningkatkan kualitas. Maka saya mengajukan untuk SMP satu guru, alhamdulillah diterima, dan untuk Safi bergabung menjadi bagian guru dari Al-Quran di SMP. Di SD saya juga mengajukan 2 orang guru, dan alhamdulillah sudah di ACC, 1 sudah dapat, 3 sama. Di TK pun sama, saya mengajukan ubah itu untuk tidak menjadi guru tapi hanya menjadi koordinator. Nah, alhamdulillah rencananya tahun depan akan direalisasikan. Ini sebagai bentuk komitmen apa ya, supaya nuansa pembelajaran, nuansa Quran yang tertulis dalam apa namanya tagline sekolah berbasis Al-Quran itu betul-betul terwujud. Ya, bahkan saya mengajukan untuk peningkatan kualitas guru, ya, makanya di TK setiap hari Rabu satu itu ada pembinaan. Di SD juga ada pembinaan oleh. Di SMP itu ada 2 hari. Ya, hari apa? Senin dan Selasa. Tapi Selasa sekolah saja. Ya, jadi Senin itu untuk peningkatan kualitas bacaan dari guru Al-Quran. Kemudian di Selasanya untuk setoran hafalannya. Ini sebagai komitmen bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang betul-betul berbasis Quran. Kemudian kita juga berusaha bagaimana agar sinergi gitu. Program Quran ini dari anak, orang tua juga. Alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan PPESD itu membuka program kasih, dan jumlahnya sekarang itu ada 55, ditambah yang baru bulan Oktober nanti ada sekitar 15. Jadi ada sekitar 70 orang tua yang sudah mulai bergabung belajar Al-Quran. Nah, dari anak sudah kita buat bagaimana pembelajarannya menjadi lebih baik, walaupun tentu masih ada kekurangan. Dari gurunya
khusus Qurannya kita tingkatkan, bagaimana kompetensinya, bacaannya, hafalannya, metodologinya. Dari orang tua juga kita sudah berupaya untuk saling sinergi supaya mereka juga paham apa itu pembelajaran Quran, sehingga disempurnakan dengan guru-guru yang mengajar kita. Saya rasa guru-guru selain Al-Quran pun punya hak yang sama belajar Al-Quran, dan hari ini kita akan mencoba untuk memulai kelas perdana aja dulu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, belajar Quran ini menjadi satu hal yang sebagai pribadi nih ya, sebagai pribadi muslim, rasanya bukan rasanya kita memang sudah mau nunggu apa lagi kita meningkatkan kualitas. Saya yakin teman-teman di sini sudah bisa Al-Quran, tapi kita hanya ingin bagaimana menyamakan frekuensi bacaan dan sebagainya, sehingga nanti ya, tidak hanya guru Al-Quran saja yang bacaannya sudah lebih baik atau sudah baik. Bayangan saya tadi ngobrol dengan Pak Adi, ngobrol dengan Ibu, ini bayangan kapan ya, bagaimana semua yang berkaitan dengan lembaga ini memiliki kompetensi bacaan yang baik, mau karyawannya, mau gurunya, mau mudah-mudahan nanti itu ya, termasuk orang LPI juga harus ngaji tuh nanti kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kalian Pak Direktur juga sekalian mau ngajarkan gitu ya, harapannya begitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Jadi itu sebagai komentar dari saya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semua. Nah, mungkin saya ingin mendengar ya, jangan saya ngomong terus ya. Saya ingin teman-teman menyampaikan kepada kita Al-Quran itu di pandangan kita seperti apa sih? Saya ingin teman-teman boleh menyampaikan kepada kita kedudukan Al-Quran bagi kita, posisinya Al-Quran bagi kita itu seperti apa? Mungkin kita mulai dulu ya, tapi sebelum itu ini benar-benar basmalah bersama-sama. Jadi kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau teman-teman punya HP dan saya yakin bisa menjelaskan kedudukan HP buat diri kita itu seperti apa, posisi HP bagi kita itu seperti apa, maka saya yakin juga saja bisa menyampaikan kepada mereka kira-kira kedudukan Quran ini buat kita sendiri. Silakan. Siapa yang mau mulai dulu? Dari belakang biasanya. Oh gitu ya. Dan dari belakang saya lebih depan lagi. Karena di belakang, ya di belakang mah kita support ngedorong aja nih. Yang belakang pojok bu. Silakan teman-teman, kita gini, dibuat santai aja, kita diskusi aja ya. Saya nggak ingin. Kayak mau dites gitu loh. Yang lain setelah PPT. Oh, Ada soal ekstra Itu yang di bawah peta kayak ini katanya Bu Vivi. Biasanya boleh Bu Vivi. siapa? Bu Vivi namanya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan apa enggak? Nggak bisa. Oh, boleh. Saya kan belum kenal semua ya. Saya ketemunya ini aja sih. Betul. Udah 5 tahun saya di sini. Silakan. Mohon izin menjawab. Saya Vivi Rahayu, Ustadz, guru BK di sini. Ini sedikit curcol ya, sebelum saya menjawab. Panjang. Enggak, karena jujur ini pengalaman pertama saya mengajar di sekolah Islam. Ya. Jadi awalnya saya masuk di Al-Bayan itu sangat insecure karena menurut saya ilmu agama saya tuh belum punya ilmu agama sama sekali malah menurut saya. Ya. Jadi perlahan alhamdulillah
mulai banyak belajar dari teman-teman tentang Islam sendiri. Untuk Al-Quran, alhamdulillah, walaupun tidak rutin setiap hari, tapi paling enggak seminggu mungkin hampir 3 kali atau 4 kali saya membacanya. Saya memang kurang terlalu tahu khusus Al-Quran itu kayak gimana, tapi bagi saya Al-Quran itu adalah kayak semacam bukan obat, cuma ketika sedang kita lagi kusut, lagi bingung, ketika baca Al-Quran semuanya jadi hilang gitu. Awalnya penat, tapi kalau cuma baca 1 halaman tuh berasa kayak kurang gitu. Mungkin tajwid saya atau semuanya itu masih belum sempurna sama sekali gitu. Cuma ya itu, saya senang dengan kegiatan ini karena mungkin nanti akan menambah ilmu saya dalam hal tajwid juga, terutama dan dalam segi bacaan. Boleh diceritakan nggak pengalaman atau kesan yang paling atau momentum yang paling berkesan bagi Bu Vivi yang berkaitan dengan tadi bahwa ternyata setelah kita baca Quran menjadi tenang, seperti tadi semalam kok itu masih kurang ya. Mungkin boleh ceritakan momen-momen tertentu yang paling berkesan dalam Quran. Mungkin momen-momen di mana saya kan di sini tinggal sebatang kara ya sama suami saya sendiri gitu maksudnya. Karena saya nggak punya keluarga sama sekali. Jadi ketika saya rindu keluarga, terutama rindu ibu saya sudah yang meninggal gitu. Saya dulu pas ibu saya meninggal, saya punya ikrar pengen khatam buat kuliah. Cuma ya itu kurang 1 juz lagi insya Allah. Semangat ya Ustaz ya. Ustaz asli dari mana? Saya dari Pati, Semarang. Iya. Ya ketika rindu sama ibu saya gitu, saya kayak nggak bisa diucapkan kalau rindu sama seseorang yang meninggal kan Ustaz ya. Kita nggak tahu mau ngapain. Paling cuma ngaji doang gitu. Tapi selepas itu kayaknya insya Allah lah ibu dan tenang di sana. Menyiapkan untuk orang tua. Iya, ngaji diingatkan buat. Jadi maksudnya ketika rindu dengan orang tua sudah tidak ada, kemudian kita baca Quran, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang setelah membaca Quran itu baru kemudian menjadi lega gitu ya. Lega, kayak keikhlasannya muncul kembali. Oh ini memang sudah kehendak hadir, jadi kayak udah kebuka lagi pikirannya. Mungkin bahasanya kalau kita itu orang tua itu lebih ingat sama kita gitu ya. Gitu, iya. Teman-teman mungkin pernah juga ya bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, kemudian kita di mimpi didatangi gitu ya. Nah kita ketemu dengan orang tua kita, ibu atau bapak kita, kemudian seakan-akan terbangun, kemudian seakan-akan Allah teringat saya, bapak kamu lagi kangen bersama kamu, jadi doain, kemudian kirim Fatihah, kirim bacaan Quran juga. Itu yang saya yakin kondisinya itu sangat luar biasa Pak Vivi ya. Yang lain ya saya yakin pernah mengalami. Itu ya Bu Vivi ya. Sekarang saya mungkin ingin juga coba menggali. Saya panggilnya apa nih? Lebih dipanggilnya dengan apa? Ibu. Vivi Anu. Jangan murid. Dok. Ada nggak pengalaman khusus ketika guru BK ya? Nggih, Pak. Berkaitan dengan anak-anak gitu, menangani anak yang mungkin menemukan kasus atau apa yang ada kaitannya dengan Al-Quran, atau mungkin ketika yang ditangani itu misalnya apakah pernah ada misalnya menemukan anak-anak yang bermasalah itu misalnya ya ternyata kalau dikaji Qurannya misalnya ada masalah, pernah sampai ke situ nggak? Atau pernah menemukan kasus apa kalau berkaitan dengan konsep
konseling? Kalau sejauh ini sih belum kena ke Al-Qur'annya, apalagi di Tangerang. Saya yakin murid-murid tuh memang alhamdulillah di sini kasusnya masih di tahap ringan ya Ustadz. Cuma dulu di mantan sekolah saya kan saya ngajar pernah di SMK. Dulu murid saya tuh pernah tawuran. Jadi kita kasih pembinaan, jadi setiap hari mereka itu harus sholat duha. Setelah sholat duha mereka ngaji, dan ternyata pas di tes ngaji itu sendiri mereka belum kenal huruf-huruf hijaiyah. Nah selama sebulan pembinaan, masa pembinaan itu kita kasih program tambahan untuk mengaji. Di situ di awal-awalan masih belum kelihatan, tapi alhamdulillah pas di minggu ketiga itu sepertinya kayak mulai terbentuk kesadaran bahwa oh ternyata saya ini orang Islam ya harus tahu huruf-huruf hijaiyah, tahu membaca Al-Quran, apalagi Al-Fatihah itu sangat penting ya, dasar banget ketika kita mau sholat kan yang paling penting itu adalah gimana kita sempurna dalam membaca Al-Fatihah juga gitu. Jadi dulu kebetulan saya dibantu sama teman saya yang kebetulan beliau adalah ustadz, jadi bukan sama saya langsung. Kalau saya hanya proses konselingnya, cuma untuk taraf menyentuh batinnya itu memang sama teman saya yang ustadz. Baik, terima kasih Bu Fikri. Jadi tadi ada momen yang berkesan itu ketika rindu, kangen dengan orang tua kita, lalu kemudian kita baca Quran, dan di situ ada kenikmatan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, gitu ya. Nah dari momentum itu ada inspirasi apa yang muncul dari Bu? Inspirasi Ya, inspirasi kan tadi momentumnya adalah momentum yang paling berkesan bagi kita ketika kita harus baca Quran. Iya. Lalu ada perasaan yang sangat bahagia, senang, flow dan sebagainya. Nah dari pengalaman kejadian itu, apakah ada inspirasi muncul? Inspirasi apa? Oh, misalnya, oh dari sini saya kepingin melakukan ini, kepingin melakukan itu. Untuk mungkin inspirasi yang berkaitan dengan Quran. Untuk mungkin lebih apa sih namanya Ustadz, kayak saya masih merasa bahwa bacaan saya tuh kurang, jadi saya aslinya memang pengen banget punya kesempatan seperti ini gitu untuk menyempurnakan bacaan. Soalnya takutnya saya baca Al-Quran terus tapi dalam 5 ayat itu semuanya ada kesalahan gitu. Saya cuma takutnya di situ aja sih Ustadz. Tapi inspirasinya dari situ Ustazah, panggil Ustazah ya, kebiasaan ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan didoain jadi Ustazah. Ya. Muncul semangat untuk belajar membaca Quran karena khawatir kalau kita udah baca Quran tapi masih salah-salah, gitu ya. Khawatirnya kalau kita baca Quran lalu kemudian salah, bukan dapat pahala tapi justru mendapat dosa, begitu ya. Baik. Terakhir dari saya, apa langkah kecil yang akan Bu Vivi lakukan? Tadi kan kepingin, ya Allah, ingin punya kesempatan buat belajar gitu. Langkah kecil yang mungkin dalam waktu dekat ini mau dilakukan kira-kira. Untuk langkah kecil, kalau yang dulu-dulu itu kan kadang saya sering belajar sama anak saya dulu. Kan anak saya punya smart hafiz, itu lumayan ada yang kayak tajwid-tajwidnya ya Ustaz ya. Saya ikut dengerin, cuma kan saya masih belum yakin karena nggak ada gurunya. Kemarin saya ajak suami saya untuk nyari guru ngaji gitu. Cuma karena kebetulan mungkin beliau sibuk dan segala macam, jadi belum keturutan. Kalau sekarang sih alhamdulillah ada program seperti ini, saya bersyukur gitu. Jadi nunggu program lanjutannya. Harapannya kalau program gini pengennya berapa kali, seminggu atau sebulan? Mungkin seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu Ustaz. Baik, terima kasih Bu Vivi, terima kasih Bu Vivi. Oke, saya minta lagi mungkin pertanyaannya sama. Saya minta teman-teman bercerita ada momen-momen yang berkesan, dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, yang saya yakin kita pernah mengalami itu di posisi-posisi yang kita, wah
pokoknya sangat berkesan ketika interaksi dengan Allah. Silakan, siapa? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Yang ditunjuk dulu, yang bersedia dulu. Silakan, Ustazah mau? Siapa namanya? Bu Ami. Bu Aminah. Boleh? Kalau semangat kita boleh betul. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman saya terhadap Al-Quran itu yang pertama buat saya sebagai penenang hati. Terus kemudian ketika walaupun memang sama seperti Bu Vivi, saya juga belum banyak kuranglah ilmunya dalam Al-Quran. Tapi ketika saya rutin membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran itu tiap harinya kayak lapang gitu. Hari-hari saya itu kayak lega gitu, kayak Allah tuh membantu saya gitu terhadap aktivitas yang saya lakukan. Ada momentum khusus yang mungkin bisa dibagikan ke kita, pengalaman pribadi, mungkin pengalaman spiritual terkait dengan Al-Quran seperti itu. Mungkin ketika saya mendaftar S2, Terus juga ya. iya itu saya rutin membaca salah satu surat. Itu kayak Allah memudahkan jalan saya. Berapa suratnya? Oke, ayat. Bagaimana tuh bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca atau membaca Al-Quran yang ini adalah satu suratnya. Mungkin boleh ceritakan, nggak apa-apa, lebih luas aja. Kalau untuk ceritakan secara panjangnya, secara detailnya saya kurang bisa mengungkap. Ya, sebisa. Cuman pada intinya dulu sering kan saya lihat itu biasanya di YouTube gitu kan. Terus saya amalkan, saya praktekkan baca Al-Quran setelah sholat subuh gitu biasanya sampai mau menjelang ujian seperti itu. Jadi setelah sholat subuh ini membaca surah ya, lalu ternyata dengan membaca Quran seperti itu Allah memberikan kemudahan yang diperoleh itu, yang boleh diceritakan kita gimana sih bentuk kemudahannya itu? Saya kan masuk daftar S2-nya kan jalur reguler dan itu PTN. Ya. Saya kan bersaingnya sama anak-anak PTN yang kampusnya sendiri gitu. Di mana tuh? Di UNY. Ya. Terus ya agak sulit ya Pak ya, soalnya harus ada TOEFL-nya gitu. Terus kemudian kok saya bisa ngerjain gitu. Masya Allah. Ya, berarti ada pertolongan Allah yang sangat luar biasa ketika kita mau dekat-dekat sama Al-Quran. Mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Lalu satu surah aja yang Bu Ami baca gitu, ternyata Allah kasih kemudahan yang begitu besar gitu. Apatah lagi kalau yang kita baca itu rutin dan kemudian kita hatam bacaannya baik, betul-betul kita menghayati, mentadaburi gitu ya. Banyak sekali kemudahan yang kita akan dapatkan ketika kita dekat dengan Oke Bu, dari pengalaman itu tadi ada inspirasi apa yang muncul? Nah, kalau tadi bukan Bu Vivi kan dengan apa namanya mengalami bahwa ketika rindu dengan orang tua kita baca Quran, dia motivasi untuk kalau Ibu sendiri mungkin? Kalau saya ternyata walaupun saya itu banyak kesalahan, banyak kekeliruan, ternyata Allah tuh masih baik banget, Masya Allah gitu, membantu saya walaupun sayanya masih namanya manusia, masih banyak kurangnya gitu. Saya jadi termotivasi rutin membacanya gitu. Udah selesai apa gimana saya tetap insya Allah
hari ini, berikutnya insya Allah saya bacanya 2 kali. Langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini terkait dengan tadi bahwa ya kita ketika baca Quran kita merasa masih belum tuntas, masih belum bagus, tapi Allah tuh masih kasih begitu banyak pertolongan buat kita. Allah langkah konkret yang mungkin Bu Ani akan lakukan dari pengalaman itu buat melakukan apa? Belajar bacaan Al-Qurannya yang masih banyak salahnya. Belajar ya. Ya. Dan pengobatan itu ya, penenang hati, pengobatan luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Ami atas pengalamannya. Tadi sebelah sini kayaknya nggak afdol kalau nggak sebelah sini ya. Bapak Ega. Siapa? Silakan. Boleh yang laki-laki. Bebas aja saya. Ada lagi satu lagi. Yang mau cerita pengalaman. Pengalaman berkesan. Betul sama dengan contoh yang lain. Pasti koreksi belajar Al-Quran ya. Sangat masalah saya. Cuma memang kemampuannya apa kata lain sebenarnya. Mungkin belum sadar ketemu siapa. Dulu saya pernah bekerja di sebuah lembaga bahasa Inggris. Saya di sana waktu itu, pada saat itu sebagai katakanlah sebagai kepala cabangnya, dan saya punya OB di situ. Saya belajar ngaji sama OB saya. OB saya ngajarin saya. Kemudian 2010 saya masuk ke SD Al-Baya. Itu saya bertukar ilmu dengan salah satu guru hadis. Beliau minta belajar bahasa Inggris dan saya minta beliau cek baca ngaji saya. Namanya Ustaz Haris. Ustaz Haris. Haji Haris. Dan sekarang alumni guru. Seperti siapa yang udah keluar. Ya, bertukar ilmu. Jadi kalau cuma waktu tidak terlalu apa namanya rutin dalam sibuk dan sebagainya. Al-Quran sebagai pedoman yang memang tidak bisa dibukit, itu ternyata dari setiap perjalanan hidup saya dengan seusia ini, setiap permasalahan yang saya miliki dan saya tidak ketemu jalan keluarnya, saya coba cari arti makna Al-Quran yang sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi. Contohnya mungkin semakin banyak lagi permasalahan. Jadi Yang paling berkesan masalah berkesan. Misalnya di posisi yang sangat apa namanya ya, sangat terpuruk misalnya. Bukan misal, beneran. Emang beneran. Di kondisi yang sangat terpuruk pada saat itu, siapa lagi yang nolong gitu kan? Jadi apa yang bisa diberikan, misal buat keluarga termasuk masyarakat itu, jadi anggaplah, bukan anggaplah yang beneran ya, beneran sedang tidak punya uang. Ini benarnya kan? Tidak punya uang, terus dari permasalahan itu saya coba cari makna yang sama. Yang saya cari maknanya, kemudian cuma saya lupa surat apa saya baca, dan
Di situ tertulis jelas bahwa Allah sudah menjamin ketika memang kita tawakal menerima semuanya, tetap menjalankannya, tidak berharap kepada manusia, dan tetap berdoa. Sholat insya Allah menjadi penenang. Jadi ada ayat Al-Quran dan yang saya baca artinya, saya jadi tenang. Meskipun saya belum tahu saya besok bisa makan apa enggak, saya sudah cukup tenang ketika saya baca surat itu. Jadi dari makna itu jadi pegangan saya bahwa oh ya sudah, kalau memang sudah berusaha dan saya yakin pasti jalan keluar. Itu benar nyata ada jalan keluarnya, dan dia nggak tahu jalan keluar dari mana, pokoknya ada jalan keluar. Ini ketika kita punya masalah, terus kita baca Quran gitu ya, Allah kasih jalannya dari situ. Ada semacam, meskipun kita tidak minta orang lain untuk memotivasi kita untuk apa sih jalan keluarnya, coba dulu apa masalah yang kita punya, coba cari ada nggak sih permasalahan ini yang ada di Al-Quran sebenarnya gitu. Ternyata ada penjelasan yang artinya itu sebenarnya sebagai motivasi kita buat nggak menuntut orang lain, tapi di situ kita bisa baca bahwa oh ini motivasi buat saya, buat saya, jadi sebagai obat buat penenang saya, sehingga saya harus bersabar, tawakal dengan permasalahan yang sedang ada, dan jalan keluarnya pun akan datang dari situ. Dan seperti yang apa yang sudah saya alami sampai dengan hari ini. Baik. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita dikasih masalah sama Allah, lalu kemudian kita datang kepada Allah, salah satunya adalah dengan membaca Quran. Di situ Allah kasih jalan keluar. Terus mana boleh sebut ayatnya? Yang mana tadi? Alhamdulillah, gitu ya. Ya, Umayyah Abdullah ya jalanku. Roja, Ayat tersebut ada potongannya dibaca oleh Kang Rashid, dan itu saya berulang-ulang saya dengar. Jadi itu Kang Rashid bacain itu berulang-ulang, dan saya dengerin kata-kata Kang Rashid sambil dengan penjelasan. itu masih Almarhum udah bisa kan ya, almarhum. Saya beberapa kali waktu di Jakarta saya ketemu di Jakarta. Ingat apa temennya? Yang tadi Pemain takil ya. Pemain takil lah ya Allah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah Al. Baik. Terima kasih Pak Danan. Kemudian dari pengalaman itu sama pertanyaannya dengan saya ada inspirasi atau ada motivasi dari kita untuk melakukan apa? Dari Ustaz sendiri dengan punya pengalaman seperti itu, ada motivasi apa, ada inspirasi apa? Saya tidak mengatakan dengan beda Quran, saya hanya ingin dari pengalaman inspirasi yang muncul kemudian apa? Saya tidak berjanjian dengan Bu Vivi, apalagi WA dulu. Kan kita belum tukeran nomor, Ustaz. Tapi kalau bisa kok ketemunya sama gitu. Saya nggak mengatakan Anda harus mengatakan itu, tapi saya hanya ingin tahu apa inspirasi yang muncul ketika kita punya pengalaman menarik, pengalaman berkesan itu. Inspirasinya adalah apapun yang kita alami, semua ada di dalam, dan dia mesti dipegang dan dipelajari. Berarti kata kuncinya lagi-lagi Quran itu harus Bu, nggak janjian kan Bu ya? Nggak janjian Bu ya sama ya? Belum, Pak. Iya, belum. Ya. Luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya berkesan ya. Subhanallah, Allah itu masih
kasih ilmu banyak banget buat salah satunya ini dari pengalaman 3 orang ini mengingatkan saya dan mengingatkan teman-teman semua bahwa ada satu hal penting yang tidak bisa kita lupakan, itu adalah Al-Quran yang harus dipelajari. Oke, lagi Ustaz. Ya. Lagi juga lagi. Masuk yang makan. Ya, sebelum saya masuk ke awal, saya ngajak umum, mana sipil. Ya. Mayoritas ya Kristen, pasti di gereja Serpong. Ya dengan kehidupan yang ada, maka saya harus ikut dengan kegiatan kita dengan saya harus ikut dan sebagainya. Cuma saya berdoa, ya Allah, saya ingin dapat sekolah Islam, pengen ngajar di sekolah Islam maksudnya. Kurang lebih sekitar seminggu setelah saya menyadari bahwa rutinitas seperti ini, saya dipersilakan sholat, saya boleh sholat dan sebagainya, cuma dalam kondisi yang kurang nyaman karena harus mengikuti beberapa kegiatannya. Kegiatan itu bukan kegiatan Islam gitu, itu dan sebagainya. Dan saya berdoa, saya pengen dapat sekolah Islam. Kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu, saya baca koran, ada lowongan yang bayar, ya 2010 itulah, ya apa namanya yang bisa nganter saya sampai dengan sekarang gitu. Sekian lagi, begitu Ustaz. Jadi ketika saya 2 hari ini sedang melihat satu ilmu saya. Jadi saya meminta istri saya sama antri saya untuk mengikuti kegiatan namanya SN. Itu SN spiritual model spiritual itu pelatihannya kemarin online. Kalau yang offline-nya itu ada juga offline. Tapi istri saya sama antri saya suruh ikut tentang spiritual model 2 hari online. Kemudian saya minta rekamannya. Ini saya beli luar biasa gitu. Banyak ilmu yang saya peroleh. Salah satunya nih, mengingatkan saya itu tentang sejauh mana sih kita ini menyerahkan semua urusan kita sama Allah. Sebetulnya Allah itu lagi nunggu kita angkat tangan, angkat bendera putih, serah sama ya Allah, serah ya Allah, terserah engkau, saya mau dikemanakan ya Allah, terserah engkau mau apa, saya ikhlas, saya ridho. Lalu beliau kemudian mengatakan, coba deh, itu kan acaranya ibu-ibu semua ya, saya rekam itu, coba kayak gitu, coba setiap apapun kita tuh tolong libatkan Allah, tolong libatkan Allah, sekecil apapun libatkan Allah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di kawan-kawan jamaah tabligh itu selalu mengingatkan itu, ya. Bahkan beliau itu selalu mengatakan, oh ada bapak sholat 2 rakaat, ulama dulu itu jangankan apa, hanya nggak punya garam aja itu sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Saya ingat itu, kemudian pokoknya apapun dilibatkan minta sama Allah. 2 hari yang lalu kalau nggak salah, 2 hari yang lalu atau kemarin itu saya pulang dari Pandeglang hari Senin yang lalu saya pulang dari Pandeglang. Kemudian saya lelah banget karena berangkat dari pagi pulang terus sore, tapi di jalan itu belum sempat sholat asar saya, saking lelah. Berapa kali mau nabrak itu saking ngantuknya. Nyampe rumah saya bilang sama istri saya mau istirahat dulu sebentar. Bilang sama anak, ayah mau istirahat dulu ya, sebentar aja kan tidur dulu sebentar. Akhirnya saya tidur, saya ingat pesan itu. Kemudian saya minta sama Allah, saya pengen tidur bentar. Kasih saya tidur yang nikmat, kasih saya tidur yang pulas supaya bangun-bangun saya udah seger. Gak usah lama-lama, saya bilang. Tiba-tiba saya plok gini, tidur dan gak lama Allah kasih. Tapi ketika kita minta, gak lama Allah kemudian ngasih. Ya Allah, ketika segala sesuatunya kita sandarkan sama Allah, kita minta sama Allah, saya bangun, ya Allah langsung ya dikasih sama Allah. Gak lama, mungkin gak ada setengah jam, mungkin sekitar 10 menit mungkin. Tapi saya bangun tuh udah dalam keadaan seger. Kemudian saya salat,
mandi akhirnya sampai malam juga saya nggak ngantuk, tidur lagi agak malam. Kemudian saya di pagi itu berangkat dari rumah sekitar jam 4 karena saya mau jemput tim saya di Serang. Saya ngejar kepingin nyampe Serang itu sekitar jam 5 atau lewat sedikit. Kemudian di jalan saya bilang gini sama ya Allah, pengen hari ini saya sebelum berangkat ke Al-Bayan saya pengen talaki dulu sama guru saya. Karena saya biasanya subuh itu talaki sekitar jam 5:04 sampai jam 5:30 online pakai WhatsApp, video WhatsApp gitu ya. Tapi dari hari Jumat saya WA guru saya tuh apa Ustaz belum bisa, sampai hari Senin saya nggak bisa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa pagi itu saya nggak dapat pengen ngaji sama guru saya. Udah mau subuh nungguin nih, tapi subuh tuh saya udah standby depan Quran sama HP nunggu balasan dia siap Ustaz, biasanya begitu. Tapi hari Jumat itu sampai Selasa saya nggak dapat. Hari Jumat belum nggak bisa, hari Sabtu belum nggak bisa, hari Minggu belum nggak bisa, hari Senin belum nggak bisa, hari Selasa belum nggak bisa. Sampai saya guru saya yang lain, kemudian jam 7:30 sebelum saya ngajar itu belum. Silakan kalau mau ngaji sama saya tunggu. Tapi guru saya yang lain. Nah tadi pagi itu saya ingat itu, kemudian di jalan subuh-subuh tuh sebelum berangkat ya Allah, saya kepingin sebelum saya berangkat ke Al-Bayan ketemu sama tim saya di Serang, saya kepingin dulu ya Allah. Yang kedua saya permintaan ya Allah, saya kepingin, saya biasanya berangkat pagi-pagi itu suka macet ya, nggak terlambat. Dan itu ya Allah, pengen banget nanti saya perjalanan itu lancar. Sekarang jam 5 lewat berapa saya buka WA, belum saya WA guru saya udah WA, bismillah Ustaz siap. Masya Allah, saya belum WA, biasanya saya WA dulu, ini beliau langsung WA, bismillah Ustaz siap, langsung dikasih jawabannya sama Masya Allah. Ya Ustaz siap, mohon maaf saya izin kamar mandi dulu, saya kamar mandi dulu. Habis itu langsung ngaji. Saya baru berangkat dari rumah tadi Bu, jam 6 lewat. Jam 6 lewat. Masya Allah, ternyata di jalan kasih macet. Saya di jalan tadi, Masya Allah kasih jalan gitu ya. Jadi ketika kita betul-betul menyandarkan diri kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah saya pengalaman yang saya sangat berkesan. Jadi angkat bendera putih itu mulia. Kita ngangkat sama Allah itu serasa dari Allah, tubuh saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, kerjaan saya, ya, harta saya, semua keluarga saya, semua saya sayang. Terus terang kalau atur gimana? Udah capek kita ngatur-ngatur, ya kan? Kita kalau ngatur sendiri hidup kita itu capek. Besok coba serahkan sama Allah. Serah kalau mau atur gimana pun. Saya selesai, dan disitulah kita menemukan titik sampai ketenangan yang Ustaz ya, jawab sama saya sama itu juga Allah masih jalan yang sangat luar biasa. Terima kasih, wah luar biasa ini ada pelajaran yang sangat besar kita dari Guru Uki, Guru Ami dan Pak Hanan ya. Kuncinya adalah belajar kira-kira Ustaz, saya minta yang lainnya sekarang ya menyampaikannya ya. Apa saja sih yang perlu kita pelajari dari Al-Quran? Silakan. Yang lainnya, kira-kira apa saja yang perlu kita pelajari dari Al-Quran? Ini kan dari Ami ya, Uti, Hanan punya pengalaman tersendiri, tapi kata kuncinya ternyata Quran ini harus dipelajari. Dari yang harus kita pelajari ini, kira-kira Bapak Ibu apa yang perlu kita pelajari dari Al-Quran? Ya kan, yang lain boleh menyampaikan. Ada yang
lagi. Mengenal tanda baca, wakaf dan bukti. Tanda baca. Oke, ada lagi? Mengamalkan. Belajar. Silakan yang lain. Saya Cara membaca. Hmm? Cara membaca. cara membaca. Cara membaca. Silakan yang lain. Masih ada? Kalau mau murid seperti itu. Dengan sepatu guru ya. Masih tadi. Oke. Ada lagi? Kalau pengucapan huruf masuk di situ. Ucapan huruf ya. Cara baca ya. Ini cara baca. Oke, ada lagi? Silakan. Sampaikan. Asbabul Asbabun nuzul. Absen berarti ya. Absennya. Tapi masuknya ke sini ya. Oke. Ada? Yang lain? Sudah? Ini kok khusus sekali ngantuk atau apa nih? Baik. Cara membaca, mengucapkan huruf, tajwid, maksud huruf, makna, tanda baca, amal. Dari 5 poin ini kita bisa klasifikasikan menjadi berapa kelompok. Kalau disempitkan lagi dari sebanyak ini, bisa dibagi, bisa disatukan nggak menjadi berapa? Jadi 3. Jadi 3. Apa aja? Tasin. Tasin. Tasin itu mencakup tajwid, makhraj huruf, sifat huruf, Oke. pengucapan cara membaca. Berarti Kemudian bentar, saya kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya adalah baca ya. Oke. Terus ulumul Quran masuk ke makna tafsir, nuzul, asbabun nuzul, kemudian kedua adalah pemahaman. makna. Yang ketiga, Mengamalkan. Mengamalkan. Amal. yang ketiga ya. Ini ada 3 poin yang mesti kita kuasai. Ini masuk poin pertama, ini masuk poin pertama, ini masuk poin kedua, poin pertama, kedua. Jadi ada 3 poin yang mesti kita pelajari bacaannya. Yang kedua makna dan kandungan atau isinya. Belajar untuk dari 3 ini kira-kira mana yang harus disegerakan dulu? Baca ya. Jadi dari 3 poin ini, poin membaca adalah hal yang paling dasar, paling fundamental, menjadi fondasi untuk kita sebagai seorang muslim. Maka belajar membaca Quran itu menjadi penting. Kenapa belajar Quran itu menjadi penting? Kira-kira gimana kalian? Kenapa baca Quran itu, belajar baca Quran berarti belajar baca Quran yang benar gitu ya? Memang kalau kita nggak belajar baca Quran yang benar, kenapa sih belajar? Karena kenapa kita harus baca Quran yang benar? Salah satunya supaya kita
tidak salah membaca Al-Quran, maksudnya salah maknanya gitu. Iya. Terus kalau kita salah membaca Al-Quran juga, apa ya? Ya apa ya saja? Karena emang utamanya memang kita dibaca dulu ya Ustaz, kan memang kita di hidup ini, contoh nih selama hidup kita ini khusus belajar Al-Quran. Nah kita itu nggak pernah akan habis gitu mempelajari Al-Quran, karena kan banyak cabangnya dari kaidah dan sebagainya gitu. Nah makanya dari yang dasar itu kita memang harus baca, karena yang pertama diperintahkan sama Allah juga kan Iqra gitu, membaca gitu. Gimana kita bisa mengetahui hal-hal yang lainnya tanpa kita membaca gitu. Kalau kita nggak belajar baca yang benar, maka memahaminya juga nanti Iya. bisa salah. Berarti ketika kita membaca Quran tanpa belajar membacanya yang benar, maka kita akan berpotensi membaca Quran itu dengan salah. Dan ketika kita salah baca, maka itu kita akan berubah makna. Ya. Apalagi yang sangat ini ya Ustaz, fundamental tuh, contoh yang sangat kecil lah mungkin ya, Yeah. surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari. Ketika pengucapan alamin sama alamin aja itu sudah sangat kontras gitu artinya ya, kerusakan dan juga apa ya namanya? Orang sakit ya, alam itu sakit. Ya. Ketika kita salah baca, maka dampaknya adalah salah arti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya begitu dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tadinya segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, maka berubah menjadi segala bentuk kehancuran milik Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Itu nih. Contoh lain. Allah Rabbuka. Yang dibaca panjang itu kok. Tapi ketika berubah dibaca panjangnya, harusnya kan wa id qala rabbuka lil malaikati inni, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, berfirman. Tapi kalau salah dibacanya, wa id qala rabbuka, kan ada yang baca begitu ya? Baca qala rabbuka dibaca wa id qala rabbuka bil malaikati, maka itu berubah qala dengan qala, beda artinya. Kalau ini berfirman, berkata, kalau ini ada itu apa makna qala yakli Usman? Apa? Guru bahasa Arab siapa? Ma makna qala fil lughatil arabiyyah? Oh, Qala yakli. Ma makna makliyah? Makliyah gorengan. Ya, makliyah itu gorengan. Berarti artinya apa? Menggoreng. Dan ingatlah ketika Tuhan menggoreng malaikat. Bahaya nggak itu? Ya. Maka kalau kita belajar baca, itu kita akan mulai terhindar. Walaupun nggak jaminan langsung terhindar, enggak, tapi bertahap. Nah, ketika kita salah baca, salah arti, ya, salah makna, dan bahaya ini. Alhamdulillah jadi kerusakan, kehancuran. Dibaca alamin.
Ya, apalagi bicara huruf, nanti kesalahan itu ada bentuknya huruf, ada bentuknya kalimat, ada bentuknya harokat, ada bentuknya panjang pendek dan sebagainya. Ini bahaya. Ketika kita baca Quran salah baca, maka salah makna. Oke, poin satu ya. Kalau kita salah, maka kita perlu yang namanya belajar baca. Tapi kalau kita lagi belajar baca dan masih salah, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Maka poin berikutnya, kenapa kita harus belajar baca yang benar? Itu kalimat. Selain salah arti, salah makna, kira-kira kalau kita nggak belajar dengan benar bacanya, apa yang terjadi atau konsekuensinya? Manfaat dari Al-Quran itu tidak sampai kepada kita. Manfaatnya tidak sampai. Secara konkretnya gimana? Karena kalau misalnya maknanya bacanya dengan benar, maknanya juga tepat, kemungkinan seperti hidayahnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran itu juga insya Allah akan sampai ke kita. Iya, karena kalau nanti salah makna, salah pemahaman, bagaimana kita dapat hadiah hidayah? Hidayah. Ya, hidayah dan hadiah ini. Ya, betul. Saya tahu tadi, dengarlah ketika malaikat menggoreng, Allah goreng-goreng malaikat sih. Gitu. Apa ya? Oke, jadi Apa ya? manfaatnya tidak sampai kepada. Ada lagi? Siapa? Belum? Silakan. Ini sudah. Ini belum nih. Belum nih. Mungkin bapak yang paling ganteng paling ada mati cepat. Silakan. Siapa? Boleh, bebas. Ibu tahu. Silakan. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tanya aja berarti ya. Baik dulu tanya. Kita kalau baca Quran itu dapat apa? Pahala. Yakin dapat pahala? Yakin dapat pahala? Kan ada baca Bismillah Ustaz dapat Baca Bismillah. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang baca Quran itu dapat pahala? Kalau tidak, Tidak. Kenapa begitu? kalau menurut saya itu semua tergantung kadang niatan sama bener apa enggak gitu. Nah, poinnya itu ya berarti. Poin itu, iya. Pertama di niat, tergantung orang niatnya buat apa baca Qurannya. Iya. Kalau niatnya dia benar ya dapat pahala. Tapi kalau niatnya nggak benar, ingin kaya, ini terlalu benar sekali Quran kemudian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Kalau bacaannya kurang benar dan tepat. Ustaz. Kalau tidak benar dan tepat nggak dapat pahala. Kurang tahu deh itu. Kan, jadi bisa ada pikiran bahwa tergantung benar salahnya itu dari mana. Iya, saya mikirnya kayak gitu. Makanya saya pengen belajar. Saya nanti dapat pahala nggak ya ketika saya salah gitu. Kan apalagi saya kurang tahu tanda bacaan, kadang kan ada huruf mim di atas itu nanti terus apa berhenti gitu. Kadang masih ragu-ragunya di situ gitu. Saya juga kurang tahu deh kan. Semua pahala itu yang nentuin Gusti Allah ya Ustaz. Iya, betul. Cuma kalau kita kayak nyadar diri ini salah nih kayaknya nih, apa kalau salah dapat pahala nggak sih gitu. Tapi apakah segala sesuatu yang kita lakukan kita mengharapkan pahala dari Allah? Yes. Sekarang saya gini, Bu Vivi sebagai guru, ya kerja di Albayan. Kalau kerjanya benar, kira-kira dapat apa? Reward mungkin. Reward. Yes. Sudah masuk ya? Masuk. Ya. Kalau kita kerja dengan benar, masih ada kursi nggak? Masih ini sebelah dulu. Sini satu nih, duduk di depan. Ya, kalau kita kerja benar, kita akan dapat gaji, dapat reward, dapat penghargaan dan sebagainya. Tapi kalau kita salah,
sekali, 2 kali dimaklumi biasanya gitu ya. Oh, karena masih baru. Tapi kalau setiap masuk ngajar salah lagi, besok ngajar salah lagi, besoknya salah, dipanggil sama Pak Syahril, ya disupervisi ngajarnya masih salah lagi, dikasih kesempatan 1 semester masih salah lagi, kira-kira tahun depan masih dapat ngajar di sini nggak ya? Dikat nggak nunggu tahun depan langsung dikat aja. Dikat ya? Kalau dikat kira-kira dapat gaji nggak ya? Oh enggak. Berarti nggak dapat mana ya Pak? Urusan dunia saja kalau kita sekarang Bu Fitri punya usaha nggak? Kebetulan punya usaha di kantin sekolah Ustaz. Ya, yang jagain siapa? Tante ya kalau saya di sini ya tante. Kalau tante itu nggak benar, mohon maaf ya teman-teman, Iya. tidak benar menjalankannya, salah. Kira-kira masih dipertahankan tidak? Ya karena saudara mungkin Terus ya masa saudara oke, sebulan itu rugi lagi, Iya, rugi lagi itu rugi lagi, kira masih dipertahankan lagi? Oh iya enggak. Kenapa? Karena ya kita juga sama-sama mencari keuntungan ketika kita mencari seorang karyawan yang tidak bisa kita ajak kerja sama, mungkin kita harus mencari seseorang yang punya kualitas di sana. Yes. Berarti intinya Ya, ketika mendukung dia masyarakat. benar kerjanya, maka dia nggak dapat apa-apa. Itu kita sebagai manusia. Nah, apakah dalam Al-Quran juga begitu? Ketika kita baca Quran, terus baca Qurannya nggak benar, gimana? Ustaz Aziz boleh dibantu? Gimana Pak? Kalau orang baca Quran, terus baca bukunya salah, kira-kira dapat pahala apa? Kalau dari hadis Rasulullah SAW tetap mendapatkan pahala bersungguh. Yang boleh tahu hadisnya ini? Yang kok itu apa itu? Oh, iya. Kok. Man qara al-Quran, kurang lebih ya. Kemudian wa huwa yatata'ta ya. Wa huwa alaihi syaqun falahu. Oke, jadi ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang baca Quran kemudian terbata-bata bacanya salah dong ya, maka dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Ada yang punya argumentasi lain? Orang baca Quran salah itu dapat pahala atau dosa? Ada? Ya. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana dan tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Artinya baca Quran itu diminta untuk sebagus-bagusnya. Perintah, gitu ya. Perintah untuk membaca Quran itu dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Berarti kalau perintah itu tidak dijalankan, kira-kira gimana bunyinya? Makanya ada yang tahu? Yang dari Usman, dari Imam Jazari tahu? Redaksinya? Wal akhdhu bit Ya. tajwidi hatmun lazim. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, kata Imam Jazari. Membaca Quran dengan baik dan benar, menerapkan ilmu tajwid, bukan tahu ya. Jadi bukan ini tahu hukumnya, bukan, tapi bacaannya benar sesuai dengan kaidah. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, itu adalah kewajiban yang sangat. Jadi baca Quran dengan bertajwid itu kewajiban setiap individu. Kalau kemampuan memahami ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Quran dengan benar itu semua muslim, muslimah ya wajib. Maka membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah kewajiban, sama seperti kita diwajibkan untuk sholat. Makanya lanjutannya apa Ustaz Usman? Malam yujawwidil Qur'ana azim. Man lam yujawwidi, ada yang malam yusahhihil Qur'ana azim. Nah, ini ada. Ini ada hadisnya. Falahu ajron. Ada lagi yang itu
malam yusahhil Qur'ana Jadi ada dua redaksi nih. Yang satu mengatakan hadis kalau baca Quran kemudian terbata-bata maka dia dapat 2 pahala. Sementara Imam Jazari mengatakan orang yang membaca Quran tapi bacaannya nggak benar maka dia dapat dosa. Bagaimana menggabungkannya ini? Maka ulama mengatakan begini, kalau kita baca Quran salah, nggak benar bacaannya, maka dia kena dosa. Jika catatannya, jika dia tidak mau atau tidak belajar. Tapi kalau kita sadar kita bacaan Quran, ya kita baca Quran, tapi bacaan Qurannya salah. Lalu kita nyadar, karena kita nyadar kita belajar. Dan dalam proses belajar itu salah, maka baru berlaku di sini. Jadi 2 pahala itu akan diperoleh manakala kita salah tapi dalam proses belajar. Tapi kalau kita udah nggak bisa ngaji atau nggak lancar ngaji, tapi tidak punya waktu untuk mengaji dan dibiarkan saja untuk bacaan Quran kita salah, dari situ kita kena dosa. Maka belajar Quran itu ya harus betul-betul memang dilakukan. Ya. Jangan kemudian dibiarkan begitu aja, enggak. Kalau kita memang ngerasa bahwa belajar Quran itu adalah satu kewajiban dan memang Allah menekankannya adalah membaca Quran dengan tartil, maka belajar Quran untuk dapat membaca dengan baik dan benar itu adalah fardu ain, sama dengan kita melaksanakan sholat. Ya, kalau kita nggak sholat berdosa, sama kalau kita nggak baca Quran dengan baik dan benar juga berdosa. Makanya kita berupaya dengan semua tenaga untuk membaca Quran dengan baik dan benar. Ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Ali, Budia dan teman-teman ini bersyukur, ya kita terima kasih sebagai langkah awal dan kedepannya bisa lanjut. Jangan hanya hari ini, tapi terus bisa diagenda berikutnya untuk bisa terus belajar membaca Quran. Tidak usah malu. Biasanya orang yang baca Quran itu malunya ada beberapa. Pertama, Ustaz, saya mah udah dewasa gitu ya. Kalau ngomong tua saya takut ya, karena saya ada yang tua masih muda-muda semua ya. Sudah dewasa gitu ya. Zaman saya masih kecil, SMP itu udah nggak mau ngaji loh. Ya ampun saya. Sampai hari ini juga masih. Kadang-kadang kita malu, masuk udah segede ini kita perlu belajar. Dan nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, mendingan kita belajar. Biasanya begitu. Ya, usia udah segini kita baru belajar ngaji. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada. Rasulullah mulai ngaji usia berapa? Rasulullah mulai mengaji usia berapa? 40. Yes. Baru mulai ngaji Quran usia berapa? 40 tahun. Siapa yang usianya di atas 40 tahun? Maaf, yang di atas 40 tahun. Iya berarti di atas 40 ya? Berapa orang? Saya. Emang iya? Rata-rata di bawah 40 kan? Apa yang membuat kita malu belajar Quran? Karena kita belum nyampe 40. Rasulullah tuh baru mulai belajar itu usia. Belajarnya apa? Ya, Iqra. Jadi kalau kita belajar Iqra, belajar Umi, nggak usah lagi khawatir. Udah, sudah semua. Ya. Tapi selama kita mau belajarnya, bisa malu lama nanti kalau kita mau belajarnya malu sama anak-anak yang lain udah belajar, ini kita nggak usah malu. Ya. Lama emang kenapa kalau lama? Emang masalah gitu kalau lama? Ya. Enggak juga kan, enggak harus. Makin kalau ukurnya begini, kalau ukurnya begini,
Rasulullah itu ngaji mulai dari usia 40 tahun. Pertanyaan saya, khatamnya di usia berapa? Khatam Al-Quran Rasulullah usia berapa? 60 tahun ya? 60 lebih, 62. Benar gak? Khatamnya kan menjelang kematian beliau kan? Baru khatam kan, turun wahyu kan? Baru khatam belajar Quran selesai gitu ya? Berarti dari 40 ke 60 aja. Atau dari 40 ke 62 berapa? 23 tahun. Oh, berarti 23 tahun. Aduh, 23 tahun. Kita belajar berapa sih? Paling juga akan nyampe 2 tahun menurut saya. Insya Allah udah bisa. Rasulullah belajar ilmunya, belajar amalnya, semuanya. Tapi malu Ustaz yang ngajarin itu lebih muda. Ya, kadang-kadang mungkin biasanya malunya, masa yang ngajarin kita lebih muda usianya? Emang kenapa kalau lebih muda? Ya, masalah betul. Enggak ya, insya Allah. Makanya tidak usah malu, tidak usah minder. Insya Allah kita akan sama-sama belajar membaca Quran. Gitu ya. Kira-kira ikhlas nggak ini kalau kita belajar Quran begini? Ya, ikhlas ya. Alhamdulillah. Baik, kalau ikhlas kita akan mulai belajar. Dan oke. Ada pertanyaan sebelum belajar? Boleh ada pertanyaan? Nah, nanti kita bagi kelompoknya ya, ya silakan Bu. Maaf ya teman-teman, tanya sebentar, soalnya saya itu kan tadi dijelaskan ya Ustadz ya, kalau misalnya kita tahu kalau kita salah terus kita nggak belajar nanti baca dosa. Nah sekarang kan kita semua tahu, mungkin kita kurang dalam baca Al-Qurannya. Yes. Kita dalam proses belajar kan paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah dalam proses itu kita kalau misalnya ngelawak sendiri gitu, dosa juga nggak sih? Padahal kita belum Kamu sudah belajar? Oh enggak ya? Kita sudah melangkah belajar. Itu proses menuju benar, masih ada salah. Tapi kalau kita belajar, kita nggak belajar kita bagaimana mengukurnya? Maka tolak ukurnya adalah mau belajar. Jadi dalam proses itu kita nggak masalah bisa lagi sendiri gitu. Iya, boleh. Kita bisa sebisanya. Yang penting ada upaya. Seminggu sekali dapat apa ajar juga. Nanti ada Yoga, ada Pak Usman, ya, ada Pak Halimah, ada Pak Irin, Pak Said, ya, Pak Aziz. Makanya harapan saya, ya, mudah-mudahan juga kita pertemuan hari ini menjadi pengangkat kita. Ya, baik. Yang lain mungkin sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sama semua vokal kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Mirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, alhamdulillah. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sudah capek-capek dari pagi, tapi semoga rasa semangatnya masih seperti pagi. Perlu perkenalan dulu? Perlu deh. Tak kenal tak apa. Oke. Nanti sampai ending siapa tadi ya? Oke, baik. Nama saya Indri. Cukup nama aja? Cukup ya. Nama saya Indri. Dipanggilnya boleh Teh Indri atau Saza boleh, Teh Indri boleh. Ya. Ini wali kelas. Campur. Saya guru BK, Ustaz. Oh, guru BK. Kebetulan saya juga lulusannya BK, Bu. Tapi saya, Ibu BK-nya BK Pendidikan? Iya. Ya, kalau saya BK Sosial, Bu. Oh, seperti itu. Apa Ibu baru dengar BK Sosial? Iya, baru Oh, baru dengar. Oh, berarti kita bisa sharing dengan kamu ya. Angkatannya kayaknya ibunya Ustazah. Iya. Kan, baik Ibu semuanya. Walaupun kita backgroundnya bermacam-macam, namun untuk bisa baca Al-Quran pasti itu kewajiban karena kita adalah umat Islam. Islam, ya, umat Muslim. Untuk mengawali kita laki surat Al-Fatihah dulu ya. Oke, saya manggilnya Ibu atau Ustazah di sini? Ibu. Pengennya sih ibu. Ibu aja. Oh kakak, karena lagi pada pakai pramuka ya. Dan saya juga ada aroma coklat ya gitu ya. Mata matching hari ini. Oh iya, matching betul. Oke, Ibu aja ya, biar enak. Baik, Ibu semuanya, saya baca satu ayat, kemudian diikuti oleh Ibu, nanti kita satu persatu, gitu ya. Gak usah takut Bu, gak usah takut, biasa aja, santai aja. Saya yakin semua yang di sini benar bagus-bagus. Dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekali lagi deh. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang mau coba duluan? Ada yang duluan? Apa sih kalau di? Iya, baik. Di sini kita belajar sama-sama ya. Oke, saya pun bukan menggurui, enggak. Kita belajar sama-sama. Silakan Bu. Dengan Bu siapa? Bu Vivi. Baik, silakan Bu. Saya juga masih deg-degan, kan kita hidup Bu. Oke, punten.
Ya, jadi syaitan. Ya-nya tekan syaitan. Nah, sekarang tasydidnya perkuat Nah, roknya panjang pendek Bu. Nirrojim atau nirrojim. Dari awal boleh. Boleh. Atau ada surat Al-Fatihah boleh dibuka halaman. Ya, boleh sambil lihat. Ya, kalau Quran boleh. Halaman 38 jilid akhir kalau nggak salah. Ya, karena kalau kita nggak sambil lihat, kita khawatir keliru di hurufnya. Nah, kalau sambil melihat saya bilang tasydid apa enggak, nanti ketahuan. Enggak ada. Nggak ada kaosnya. Oh, nggak ada kaosnya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti surat Al-Fatihah lagi. Enggak samanya. Ibu, domanya coba U. Oke, ibu semuanya bilang U. Nah, setiap yang doma, ya jangan lupa bibirnya mencucu. U, bu, tu, mencucu. Nah, sama. A-nya biasa. Alif, ain. Alhamdulillah, sudah lebih baik. Masya Allah. Selanjutnya, tunjuk deh Bu. Ditunjuk siapa Bu? Oh, misalnya. Apa ini? Bu Vivi menunjuk Miss Rina. Bu Rina. Oke, silakan Bu. Hati-hati. Masya Allah. Sini tekan dikit lagi Bu. Minasya. Nah, jadi tasydidnya hati-hati, ada penekanan minasya. Dari awal. Alhamdulillah. Silakan Bu. Bu Rina tunjuk. Oh, yang belakang. Dengan Bu siapa? Bu Okta, silakan Ibu. A-nya lebih jelas lagi Bu. A. Nah, di lamnya hati-hati. Huruf lam hati-hati tidak keluar. Bukan bil, tapi ditekan, lipat ke gigi seri yang atas. Bil. Nah, tekannya di gigi seri atas ya. Billah. Ya. Nanti ketika di rumah auzubillah udah mulai hati-hati. Ya, silakan Bu. Masih keluar, tidak keluar. Bukan bil. Nah, yang itu. Masih keluar. Alhamdulillah. Waktu petunjuk sebelah. Depan. Ibu katanya. Yang ini. Ibu siapa nih? Bu Fani. Silakan Ibu. Masya Allah, sudah bagus. Untuk dia to-nya hati-hati Bu. Toni. Ya, buka lagi Toni. Oke, sekali lagi Bu. Oke, alhamdulillah. Bu Fani tunjuk siapa? Yang belakang ya? Silakan. Ya. Oh, ini masih on. Masih apa? Ini masih on. Masih. Oh gitu. Putar dong. Jangan dong.
dibaca. A'udzu billah. Hati-hati lamnya tadi. Lamnya tidak Billah. 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 A'udzu Bukan billah. du apa zu? Zu ya, za. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sudah bagus. Tasydidnya tekan dikit lagi. Minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Silakan Bu, tinggal dua nih. Bu dia. Iya. Oke, bagus. Tasydidnya. Nasya. Pelan-pelan di tasydid. Minasyaitoni. Tapi tidak, bukan minash. Hati-hati, nggak main dikit. Oke, itu juga bukan to, tapi to. Nah, toni. Nah, nirro. Nah, sekarang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Hati-hati tasydid ya penekanannya. Terakhir berarti Bu siapa nih? Kayak apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sudah bagus. Tinggal buka dikit lagi mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzunya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sama-sama. Satu, dua, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Sekarang lanjut. Bismillahnya sudah ada ya. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa yang mau duluan lagi? Fokus. Oke, silakan Ibu. Allah. Oh, Bismillah. Sukunya alif kan Bu ya? Bismi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Siapa yang keduanya? Atau mau ditunjuk lagi? Oke, silakan. Bukanya buka dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang di rohmanya hati-hati, tidak terlalu cepat. Ada alirannya dulu. Rohmani. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak enggak jeda Nir. Ya. Ya, lagi Bu, sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa lagi? Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang tasydid ro-nya, Bu. Hirroh. Nirroh. Lagi. Nirroh. Hirroh. Hirroh. Iya, betul. Ikutan sama kelas nih. Padahal cuma lirik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hanya dikit lagi. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus. Hati-hati ya. Hi, yang pertama haknya hak besar, ke belakangnya haknya kecil. Hirroh, coba deh. Hirroh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya gede. Hi. Oke. Itu lah kayaknya dong. Hanya kalau yang itu hanya hak besar apa hak kecil? Yang besar. Ya, hanya hak besar. Nah, hati-hati jangan ngambil dari hirroh. Nah, yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan. Ada saya deh. Silakan. Bismillah. Saya alihkan lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus. Rok pertama ada tasydid nggak, Bu? Ada hiro atau hiro. Hati-hati. Lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang roknya udah bagus. Haknya hati-hati tidak terputus. Hirrahmanirrahim. Tidak ada yang terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Lebih baik. Siapa lagi? Oke. Kamu udah? Bismillah. Bi-nya dari awal suaranya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. oke, di rohnya, Bu. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip.
ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.